Saya lebih berfokus kepada tujuan saya untuk tamat sarjana. Iya, sama teman-teman. Musikmu boleh metal, sarjanamu jangan tinggal. Paling sebelum memilih jurusan itu pasti yang paling penting ya tahu sih tujuannya mau apa. Halo netizen, kembali lagi di BMC, Batuta Multimedia Center. Saya Bambang Adifansyah sebagai host pemandu podcast pada hari ini. Netizen, hari ini kita punya suatu tema yang sangat-sangat super menarik. Banyak mungkin yang nggak tahu tentang bedanya apa itu sistem informasi dan apa itu teknologi informasi. Karena saya pribadi juga nggak tahu nih, apa sih perbedaan kedua program studi tersebut. Don't worry guys, karena hari ini, di podcast hari ini, kita hadirkan langsung mahasiswa Universitas Batuta di kedua prodi tersebut. Halo Kakak. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Oke, nama saya Danu Pramana dari program studi Teknologi Informasi semester 5. Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Poli Bangun dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Oke Kak, jadi kami di sini penasaran nih Kak, karena kan dari Kakak dari Teknologi Informasi ya Kak? Ya, betul. Dari Kakak Sistem Informasi, itu kan sama-sama informasi kan Kak? Kalau di Batuta juga sama-sama fakultas teknik gitu Kak. Jadi banyak orang yang kurang tahu nih gitu, apa sih bedanya teknologi informasi sama sistem informasi itu juga. Jadi makanya dari Kakak lah, dari mahasiswa semester 5. Apa sih Kak? Boleh dari Kak dulu dijelaskan Kak? Untuk dari teknologi informasi sendiri, kalau mau lihat dari visi misinya ya dan juga profesi akhirnya nantinya kerja itu cukup berbeda jauh sama sistem informasi karena teknologi informasi sendiri itu lebih ke jaringan dan juga database. Jadi itu lebih ke jaringan lah sama database. Iya. Kalau dari Kak Kalian sendiri? Kalau sistem informasi sesuai dengan namanya sistem informasi gitu. Jadi dia berbaur dengan yang namanya informasi. Contohnya kita tuh lebih kayak ke e-commerce gitu. Jadi kayak web e-commerce itu kita yang isi gitu. Jadi mereka pembuatan dari aplikasinya itu tadi, dalamannya kami yang isi. Jadi kami tuh lebih ke kayak e-commerce jual beli online gitulah. Jadi lebih ke lebih ke menjalankannya. Cara prosesnya. Lebih ke menjalankannya. Jadi memang udah jauh beda kali kan Kak? TI sama SI sebenarnya. Karena kan orang-orang tahunya kan kayak sama gitu, mungkin cuma beda nama aja gitu, sama informasi rupanya beda ya kan Kak. Nah, jadi Kak, dari Kakak sendiri nih, kenapa sih mau pilih prodi TI itu Kak Danu? Kalau dari aku pribadi ya, awal mendaftar di sini tuh memang tujuannya itu pertama mungkin karena dulu ya masih SMA itu suka nih sama matematika dan cari-cari rupanya dari internet sendiri itu bisa dibilang teknologi informasi ini cukup banyak membahas matematika. Nah rupanya itulah awal untuk pilihnya. Terus kemarin tuh ada dapat dua pilihan tuh boleh bebas pilih kan. Satu lagi rencana itu mau akuntansi. Rupanya karena mikir juga perkembangan teknologi ini kan masa depannya makin lebih maju lagi. Nah, jadi itulah alasan ngambil teknologi informasi. Bentar dulu, tadi Kakak ada bilang matematika ya? Emang di teknologi informasi itu matematika semua Kak? Awal masuk itu dari semester 1 sampai 3 itu lumayan banyak matematika. Itu ada belajar tentang algoritma, terus ada apa lagi namanya statistika seperti itu. Kalau dari Kak sendiri Kak? Jujur nih, kayak agak beda sendiri gitu. Kenapa kok bisa pilih sistem informasi? Karena salah jurusan. Awalnya. Jadi awalnya itu salah jurusan. Karena kan dulu SMK itu jurusannya animasi tuh, jurusan animasi kayak pembuatan film itu. Habis itu direkomendasi oleh saudara untuk masuk ke kampus ini dan disuruh untuk ngambil sistem informasi. Awalnya itu salah ngambil langkah. Nggak tahu apa-apa sama sekali tentang sistem informasi dulunya. Kayak ya udah yang penting kuliah aja gitu. Yang penting kuliah aja dan lama-kelamaan dijalanin sebenarnya nggak masuk kota nih pelajaran, nggak ada yang masuk kota sama sekali satu pun nggak ada. Ya dan alhamdulillahnya dosen-dosen di Batuta ini oke semua. Jadi meskipun kita nggak memahami dari isi
apa yang dia jelaskan, tapi dari cara dia menjelaskan itu kita bisa masuk gitu. Kita nggak ngerti nih awalnya dia menjelaskan tentang apa nih ya, tapi lama kelamaan dari cara mereka mengajar kita, apalagi yang umur kita dengan umur dosen yang ada di Batutan ini terlalu jauh-jauh kali kalau dibilang, masih kayak bisa dianggap kayak kawan lah Iya, gitu. kayak Nah, jadi asik gitu, belajarnya asik, itu yang bisa buat kayak nyaman sekarang dengan sistem informasi ini, tinggal jalanin aja gitu. Jadi udah nggak nyesel lagi sekarang nggak? Enggak sih, Udah nggak nyesel lagi ya sekarang ya. kalau nyesel sih ngapain nih bikin-bikin gitu kan. Ya sih, karena kan mungkin banyak orang nyesel pilih program studi itu karena nggak tahu ya kan Iya, program studi itu betul. apa, makanya itu apalagi kan mirip kan kak dari TIKS itu lumayan mirip, ada miripnya kan, Ada, ada miripnya sih. Dari kalian lu pernah ngerasa nyesel nggak kak? Kalau sampai saat ini alhamdulillah nggak ada sih, Nggak ada. karena memang udah pilihan dari awal ya, jadi jalannya udah kena ini pilihan ya udah jalannya aja gitu. Jalannya aja karena udah jalannya nggak Udah tahu ya kan udah semester 5 saja. Jadi memang sih kebanyakan orang salah jurusan karena itu sih, nggak gara-gara nggak tahu jurusannya gitu. Tapi ada juga nih kalau orang tahu nih jurusannya, cuman dia nyesel karena mungkin terkejut gitu sama mata kuliahnya gitu. Udah masuk semester 3 semester 4, ih kok ada mata kuliah ini, biasa pulang aku masuk jurusan ini gitu ya kan Kak. Jadi kalau dari kakak-kakak ada nggak mata kuliah yang keramat gitu, kayak gimana ya bilangnya, sulit banget gitu, memuntah lah gitu istilahnya Kak. Jadi kan dulu Ada Kalau dari aku pribadi sih ya, entah kenapa ya, mungkin ada nanti di satu masa kayak mata kuliah ini agak sulit, karena mungkin fokus kita saat menjalankannya juga, terus mungkin karena dosennya. Tapi sejauh ini nggak ada sih apa yang buat mata kuliah itu yang buat jadi keramat atau jadi malas kita kuliah, karena seperti yang bilang Kak Koli juga, bahwasanya dosennya cukup ini ya, mau berinteraksi kayak sama teman gitu lah, karena mungkin dari setelah umur pun nggak mungkin nggak kalah beda jauh, jadi masih agak nyambung lah. Nah, jadi berarti saya di Batuta ini dosennya itu baik-baik ya kan. Jelasinnya juga paham gitu mahasiswanya tentang mata kuliahnya. Jadi walaupun ada mata kuliah yang sulit, jadi mudah ya Iya. kan di Batuta ini. Itu berarti saya. Kalau dari Kak Poli, Kak, mata kuliah yang menurut Kakak rumit? sebenarnya kalau dibilang rumit, setiap semesternya itu pasti ada salah satu. Nah, salah satu itu pasti ada setiap semesternya. Tapi kalau untuk saat ini sih rumit enggak, stres ya. Rumit enggak, stres ya. Jadi lah, kalau dibilang stres sih udah pasti ya, namanya jurusannya ke teknologi tentang IT itu udah yang gimana basic awalnya juga kita nggak di sini gitu kan. Basic awalnya kita nggak di IT ini. Jadi ya pasti ada merasa yang namanya kesulitan, payah berpikir dalam mata kuliah ini gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, karena dosennya enak ngajar, dosennya welcome, kita diajak bercanda, dan habis itu ya mereka nggak membahas tentang materi yang ditampilkan itu aja. Jadi mereka kayak lebih ke materi yang mereka alami di lapangan. Nah, jadi apa yang mereka di lapangan pernah belajar ataupun pernah ngalamin, ya mereka tumpahkan juga ke kita sebagai mahasiswa untuk mempermudah kita mahamnya ini, mempermudah jadi mahasiswa gampang untuk dipahami. Jadi dosen langsung mempaparkan pengalamannya langsung gitu. Iya, Bukan betul. sekedar teori-teori Iya. tapi nggak ada buktinya gitu kan. Nah, jadi kalau dosen-dosen di Batuta memang pengalamannya banyak ya kan Kak. Udah Cukup bagus lah, bagus ya bagus. kan dosen-dosen Batuta ini. Jadi buat kamu yang mau join silakan. Terus nih Kak, kalau misalnya kan di SI sama TI itu berhubungan dengan ID ya gitu kan. Kan kalau ID itu di masa depan tuh sangat dibutuhkan ini. Itu prospek kerjanya itu sama atau jauh beda gitu, atau 11-12 kalau SI sama TI gitu. Kalau dari TDI sendiri proses kerjanya menurut pribadi ya, dan juga selama ini menjalankan kuliah ini cukup besar ya, karena ini menyangkut jaringan ya. Untuk jaringan sendiri, jaringan internet sendiri saat ini kan udah 5G nih. Nah, ini lagi dikembangkan mau 6G. Nah, jadi melihat perkembangan ini aja bisa dibilang udah cukup banyak makan ini nih, apa namanya, pekerja nih, bisa dibilang seperti itulah. Dan juga makin semuanya sekarang udah serba online, serba digital lah. Dan dari situ pun juga buka lapangan untuk pekerjaan baru gitu. Dan masih sejalan lah sama IT. Banyak juga ya kan aku
pastinya nggak bakal habis ya kak, karena Untuk habis sih enggak, karena tapi mungkin paling bertambah aja. karena semakin berkembang zaman semakin berkembang IT. Kalau dari SI kak, masa depan itu ngapain nggak lulusannya? Sebenarnya sih lebih enak SI ya. Oh yes. Sebenarnya lebih enak SI karena gini, SI itu lebih kayak melanjutin aja gitu. Apa yang mereka buat kita lanjutin, apa yang mereka buat kita lanjutin. Jadi kayak kita di rumah aja bisa kerja dengan jurusan SI. Jadi kita lulus dari sarjana SI gitu kan, sarjana komputer yang prodinya SI, dan kita bisa kerja buat di rumah sendiri. Contohnya kayak membangun Shopee itu Shopee itu kalau dibilang dari SI juga, latar belakangnya itu dari SI juga. Gimana supaya bisa terbentuk warna Shopee itu orange, gimana supaya lambang Shopee itu seperti ini ya, itu yang mikir itu orang SI. Nah, jadi mendesain itu semua orang SI. Jadi orang SI itu nggak perlu kerja sama orang, jadi kerja sendiri aja gitu. Yang penting dia punya modal laptop, dia modal wawasan dia bisa membangun suatu aplikasi atau suatu web. Bahkan untuk zaman sekarang ini SI bisa berubah jadi kejahatan juga gitu. Wah. Jangan sampai ya, jangan sampai Ini gitu. menarik nih. Iya. Gimana nih kak? Bahkan kayak pembuatan situs judi online lah kita bilang gitu kan, yang sekarang merajalela gitu kan. Ya bahkan itu orang SI bisa membuat itu gitu. SI bisa membuat web itu tadi gitu. Bahaya dong. Iya SI. makanya itu mulai lagi ke orangnya. Kalau untuk masalah keuntungan pasti keuntungan pribadi dia lebih enak gitu. Jadi kita bisa kerja di rumah, kita kerja bisa freelance, kita bisa ngerjainnya itu sendiri gitu. Ya kalau mau pakai anggota ya bagus, ya bagus gitu. Jadi ya lebih ke individu kita aja untungnya. Lebih fleksibel lah. Iya, fleksibel untuk kalau waktu ada betul. Kita terus yang Ya, kalau masalah apa sih dari gaji kak lebih SI TI? Nah, ini yang agak membingungkan sebenarnya. Karena kalau kita melihat gaji pun nggak bisa kita bilang SI lebih banyak, lebih tinggi, karena kan mereka kan tadi seperti bilang Kak Koli tadi, freelance nih, itu kan per project nih, semakin banyak project yang dikerjakan, semakin banyak penghasilannya. Nah kalau dari jaringan sendiri, ya cukup lumayan tinggi lah, karena kalau dicari di internet itu yang berhubungan dengan IT otomatis pasti gaji tinggi memang, tapi tadi resikonya juga tinggi. Yang tadi kak Oli bilang kan, misalnya buat judul kerantok, udah Iya. hilang penghasilannya. Selesai. Betul. Iya pasti itu. Ya lebih banyaknya ilmu IT ada yang mengarah ke negatif, tapi usahakan kita lebih banyak ke positifnya. Karena IT ini ya tau lah cybercrime sekarang gimana kan, Iya. kejahatan cyber tuh sekarang wah bahkan ATM kita bisa dibobol gitu, ATM kita bisa dibobol. Jadi orang yang ngerti IT mungkin yang untuk nutupin diri juga gitu kan, yang ngerti IT mohon bijak-bijak lah dalam mengaplikasikannya di sosial media itu. Kalau bisa ya menimbulkan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif ditimbulkan. Karena kasihan rakyat di Indonesia ya gitulah, banyak cekcok segala macam, tambah kita lagi dengan cybercrime, kejahatan di cyber nih bisa buat orang bunuh diri juga, bahaya jadi. Lagi di negara kita plus 62. Wah, ada habis gitu. Jadi di prodi ini lebih ke teori kah atau praktek atau banyak nggak tugas ya kak? Oke, untuk TI sendiri ya, teknologi informasi sendiri, sekarang ini di semester 5 ini lebih banyak teori sih. Terus tapi di semester 1, 2, dan 3 itu nggak banyak praktek, tapi ada. Dan untuk tugas saya sendiri ya, pasti ada, dan mungkin bisa dibilang tiap mata kuliah nih pasti selalu ada sih tugasnya. Dan juga kalau banyaknya sih paling buat agak reward itu di deadline tugasnya, kadang berdekatan kan, jadi di situ nih agak bingung yang mana yang harus keluar nih siapa. Kalau lihat kak tugasnya aman. Wah, kalau untuk saya sendiri ya dari semester 1 sampai semester 3 lah boleh dibilang. Dari semester 1 sampai semester 3 itu lebih kebanyakan kita kayak belajar coding gitu. Jadi codingan, segala macam. Ya untuk praktek kami itu lebih sering main ke lab. Kami lebih sering main ke lab, praktek codingan menggunakan kayak Deep C++ ataupun kayak membuat database gitu. Jadi kami lebih mengarah ke lab sebenarnya. Kalau dari semester 1 sampai semester 3 dan 4 ke 5 itu udah mulai teori semua itu. Jadi mulai teori, semua presentasi juga satu macam dan buat semua itu. Disitulah udah mau yang pecah-pecah kayak gimana sih.
Jadi kalau TI itu lebih banyak teorinya ya kan Kak. Kalau SI awal-awalnya praktek gitu. Praktek. Jadi berarti saya udah tahu kan perbedaannya itu ya salah satunya dari tugas gitu. Kalau di TI jadi awal-awal itu masih teori, SI itu awalnya udah praktek coding apa segala macam komputer gitu. Nah, berarti Zen di universitas kita ini di Batuta itu juga ada program studi informatika ya Kak? Ya, Informatika. ada. Nah itu sama gak? Maksudnya join share tuh kan nih sama SI sama TI gini? sebenarnya kalau dari informatika sendiri itu dari 3 program studi yang ada di sini, di fakultas teknologi ini itu semua saling berkaitan sebenarnya. Nah, pertama mungkin kalau dari ini setahu saya ya, nggak mungkin nggak masuk di informatika, tapi kalau melihat dari mereka sendiri itu kayaknya lebih banyak coding sih, karena kayak tugas mereka itu kayak buat web designer, buat aplikasi dan sebagainya gitu. Jadi informatika itu lebih ke buat aplikasinya. Nah, betul nih gak datang pula narasumber kita dari informatika karena ada kendala yang kan. Sayang kali ya. Kalau nggak kita bisa lebih tahu nih, jadi di fakultas teknik itu ada 3 jurusan beda-beda tapi saling berkaitan, saling berkaitan kan gitu. Nah, seterusnya nih Kak, tadi kan ada masalah prospek kerja nih, prospek kerjanya lumayan tinggi gitu. Jadi misalnya kan nggak ada suatu kendala di mana prodi kakak ini dihapuskan, mungkin nggak Kak? Kalau dari melihat ya dari zaman sekarang, di situasi sekarang ini kayaknya nggak mungkin, nggak bisa. Nggak mungkin ya. Ini disclaimer, ini pendapat pribadi ya. Iya dong. Kayaknya nggak mungkin Kak, karena ini kan termasuk ke jaringan database, semua itu butuh, kalau mau di online kan itu kan butuh jaringan dan juga penyimpanan database seperti itu. Oh ya sih udah pasti nggak mungkin ya Kak, karena Oke. lulusannya aja udah produk lulusannya aja udah banyak ya Kak Betul, di betul. dunia ini gitu. Nah kan kalau saya pribadi jujur malah saya kira tuh yang buat aplikasi itu malah anak TI karena teknologi gitu. Tapi rupanya Kami secara garis besarnya memanfaatkan teknologi. oh Nah, dari yang dibuat oleh anak informatika itu gitu ya. Jadi kalau di fakultas teknik itu kan di Batuta tuh ada 3 sih. Saya pernah dengar nih Kak, cuman dengar aja sih, cuman ya ternyata di fakultas teknik tuh orangnya cakep-cakep ya. Cakep gak? Kalau kata orang Bandung nate awewe nate gelis Ada semua. kok kayak imbang nah tuh kalau orang Bandung bilang ada imbangnya. Iya di setiap universitas tuh, anak FT tuh cakep tuh ya. Outfitnya juga kan. Nah dari kakak sendiri, dari sebagai anak FT nih selama 5 semester, pernah gak nih kepincut sama anak FT sama anak FT? kalau dari pribadi belum ada sih. Belum ada. Nanti ada itu Kak. Ya Mungkin nanti ada sama FT. Kalau ada kalau Banyak, cuma nggak mau. ini kalau jadi Kak banyak tuh ya. Iya sih, jadi kayak ya jujur ya namanya kita sebagai laki-laki nengok cewek cantik gitu kan, ya siapa juga yang nggak kepincut Iya. gitu kan. Cuman ya satu sisi, masa iya kali ya presentasi dia yang nengok gitu. Bener Ya, juga ya kan sih. iya kali gitu kan, nggak asik Kalau- kan. kalau ini semester bawahnya Kalau apa itu ada tinggal kan kan nggak ada yang presentasi nih ya. oh mungkin nggak ada Kalau maba sih nggak pernah mantap ya kadang, karena maba kami cukup nggak sebanyak kalian seperti anak-anak pagi gitu ya. Jadi maba kami memang cantik, cuman maba. Kenapa? Nggak mau ya, saya lebih berfokus kepada tujuan saya untuk tamat sarjana. Iya, Teman-teman. Musikmu boleh metal, sarjanamu jangan tinggal. kelas. Kelas. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau kuliah aja ya Kak. Ya, betul. Urusan percintaan tuh nanti kita bahas itu ya. Udah 5 semester aja udah rumit ya nggak tambah 5. Tugas ya udah nggak terpikir mau ngapain lagi. Tapi memang cakep nggak? Cakep sih. Boleh satu nanti Kak. Ada informatika sih lebih banyak. Satu nanti. Ala, Aman aja. Pokoknya kalian tunggu aja. Gini aja aku nggak. Kan karena teknologi ini kan lebih banyak untuk semester awalnya nih kan banyak di lab nih. Nah tunggu aja mereka keluar lab. Malah dicurigain dong nggak? sangat komen gitu ya. Wih. Nah, tapi menarik sih Kak ini SI sama TI ini karena saya kan anak HDB, anak bisnis, nggak tahu sama sekali apa itu TI sama SI. Jadi biar ada podcast ini, jujur saya juga belum tahu apa itu TI apa itu SI.
seru juga sih ternyata ya Pak implementation itu. Apalagi Bapak masih bisa pindah server, silahkan pindah. Teknologi terbuka. Jangan. Nggak ada. Tidak Itu kan ini bayar bebas dah. Nah, welcome to jungle. kena tekanan batin mulai. Belum. Tapi kadang lebih cuma ada seperti yang bilang Kak Kosta di Ya, itu. Apalagi kalau dia di lab dingin kena sesak. Iyalah, jadi semangat ngodingnya. Semangat codingnya tuh semangat apanya ini? Semangat ngodingnya. Semangat codingnya ya. Tapi memang sih Kak, FT itu terkenal karena teknologinya gitu. Lulusan IT itu memang dikenal tuh di luar, banyak dipakai juga. Mana saya tengok di info loker juga kan, banyak kan dicari anak IT memang. Terus tuh ya memang prospek kerjanya memang tinggi. Jadi kalau buat teman-teman nih ya yang maba-maba sekarang nih calon maba yang mau bingung sama jurusannya, boleh sih SI sama TI kan Kak, jadi kan ataupun informatika. Atau informatika juga boleh karena lumayan banyak juga mahasiswa informatika cuma. Lebih banyak teknologi itu lebih banyak informatika daripada teknologi informasi sama sistem informasi. Tuh kan lebih banyak informatika, jadi boleh lah join di Universitas Batuta ini karena bagus-bagus sih dosennya, prodinya juga. Bos dosennya itu ya enak-enak aja gitu. Saya juga sebagai maba selama ini juga dosennya lumayan, bukan lumayan sih, malah memuaskan banget gitu. Nah, ada pasti Kak ini itu kan bentar lagi ada era SNBT, SNBP gitu. Jadi ada nggak pesan-pesan Kakak nih untuk para calon maba supaya nggak salah pilih jurusan gitu, atau kayak biar nggak nyesel ke depannya milih jurusan itu? Ada tips-tipsnya nggak sebagai Kakak yang udah semester 5 kan? Paling sebelum memilih jurusan itu pasti yang paling penting ya tahu sih tujuannya mau apa. Nah, juga cari tahu di jurusan ini nih gimana sih perjalanan selama perkuliahannya. Nah, itu yang paling penting. Kalau ada Kang Lip, Kalau dari saya sih lebih melihat jurusan awal dulu ya. Kalau misalnya di SMK ya, nah kalau di SMK itu dia melihat dulu jurusan awalnya itu gitu. Kalau menurut saya kalau untuk anak RPL, anak PKJ itu betul-betul cocok gitu. Kalau untuk masuk ke Batuta dan sistem informasi atau teknologi informasi itu betul-betul cocok lah. Kalau untuk yang dulunya RPL, dulunya TKJ, ya, dari komputer jaringan, ataupun yang DKV juga, desain komunikasi visual, nah itu oke tuh. Boleh tuh untuk masuk, sangat direkomendasi lah. Karena masih sejalan lah. Ya, Sayang kali sih sejalan. ilmunya dia di SMK nggak dilanjutkan. itu Oke, baik. Jadi Kak, kami udah tahu nih apa bedanya SI sama TI juga. Makasih nih Kak udah ngasih kami informasi. Jujur saya awalnya nggak tahu sama sekali nih apa yang SI TI. Jadi kalau sekarang Kak kasih tahu gitu, jadi dapat ilmu baru gitu. Nah, jadi itu calon maba ke depannya kalau mau pilih kampus pilih di Universitas Batuta aja. Jurusannya banyak, dosennya juga enak-enak, humble, mudah dipahami juga. Jadi nggak nyesel deh kalau pilih di Batuta ini. Untuk Kak Danu sama Kak Khalid, makasih nih Kak udah meluangkan waktunya di podcast kami, udah mau berbagi ilmu Kak. Semoga nanti kuliahnya makin lancar. Amin. Kami doakan juga nggak ada selalu dipermudah segala urusannya, nggak ada tangan apapun. Walaupun pasti ada rintangan kan Kak. Pasti. Tapi tidak tangan sulit dari lah. Amin, semoga ya Kak. Nah, itu aja sih Kak kalau dari podcast kita hari ini. Kita udah tahu nih sama-sama dapat ilmu baru tentang bedanya SI sama TI gitu. Dan kalau memang ada pertanyaan masalah SI TI, boleh aja di komen di bawah, nanti bantu jawab ya kan. Boleh konten selanjutnya itu boleh banget itu sama netizen semuanya. Nah, jadi netizen semuanya udah tahu kan sekarang apa perbedaan TI sama SI itu. Untuk lebih tahu lebih lanjutnya boleh komen-komen di bawah ini, nanti kami langsung jawab di konten-konten selanjutnya. Dan buat kamu yang udah nonton podcast ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Nantikan konten-konten menarik kami lainnya, dan jangan lupa follow Instagram Batuta Studio. Kami juga ada TikTok loh, pastinya dengan hal-hal menarik yang dapat kamu saksikan di TikToknya Batuta di Batuta Studio. Sampai jumpa di lain waktu. See you and bye-bye. Bye.